Pernahkah kamu merasa sudah berdoa, sudah berusaha, sudah menunggu, tapi hidupmu seperti tidak bergerak kemana-mana? Kamu melihat orang lain melangkah lebih cepat, sementara kamu masih berdiri di titik yang sama, membawa harapan yang tak kunjung nyata. Lalu diam-diam, kamu bertanya dalam hati, apa yang salah dengan hidupku? Mungkin bukan usahamu yang kurang, mungkin bukan doamu yang tidak didengar. Bisa jadi ada satu pintu yang belum benar-benar kamu buka. Pintu bernama ikhlas. Ikhlas yang bukan sekedar ucapan di bibir, tapi penyerahan total dalam hati. Ikhlas yang membebaskanmu dari keinginan mengatur takdir. Ikhlas yang membuatmu tenang meski hasil belum terlihat. Karena seringkali, hidup belum berubah bukan karena Allah menahan keajaiban darimu, tapi karena hatimu masih menggenggam terlalu erat apa yang seharusnya kamu serahkan. Dan di video ini, kita akan menyelami rahasia ikhlas yang mampu membuka pintu ketenangan dan menghadirkan keajaiban yang selama ini mungkin sudah sangat dekat, hanya menunggu hatimu benar-benar siap. Kamu masih ingin mengatur hasil, bukan menyerahkan proses. Tanpa sadar, kita sering berkata, "Aku sudah ikhlas," tapi di dalam hati masih menyusun skenario tentang bagaimana hidup seharusnya berjalan. Kita ingin doa dikabulkan dengan cara tertentu, dalam waktu tertentu, dan sesuai dengan bayangan kita. Ketika kenyataan tidak sesuai harapan, hati mulai gelisah, kecewa, bahkan mempertanyakan takdir. Disinilah letak rahasianya. Mungkin yang belum kita lepaskan bukan usahanya, tapi keinginan untuk mengatur hasilnya. Ikhlas bukan berarti berhenti berharap. Ikhlas bukan berarti tidak punya mimpi. Ikhlas adalah tetap berusaha dengan sepenuh hati, namun tidak memaksa Allah mengikuti rencana kita. Karena seringkali, kita hanya melihat satu jalan yang kita anggap terbaik, sementara Allah melihat ribuan kemungkinan yang tidak mampu kita pahami. Kita ingin cepat, Allah ingin tepat. Kita ingin mudah, Allah ingin bermakna. Kita ingin sesuai keinginan, Allah ingin sesuai kebutuhan jiwa kita. Selama hati masih sibuk mengontrol hasil, disitulah kecemasan tumbuh. Kita lelah bukan karena terlalu banyak usaha, tapi karena terlalu banyak mengatur. Padahal tugas kita hanyalah berjalan, berikhtiar, dan memperbaiki diri. Soal hasil, itu wilayah Allah. Ketika kamu mulai menyerahkan proses sepenuhnya, bukan dengan pasrah yang lemah, tapi dengan tawakal yang sadar, kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Beban di dada perlahan ringan, pikiran tidak lagi dipenuhi bagaimana kalau, hati mulai tenang meski jawaban belum terlihat. Mungkin hidupmu belum berubah karena kamu masih menggenggam terlalu erat hasil yang bahkan belum tentu terbaik untukmu. Coba lepaskan sedikit. Percayalah, ketika kamu berhenti memaksa takdir mengikuti maumu, disitulah Allah mulai menunjukkan jalan yang jauh lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan. Ikhlas bukan pasrah tanpa usaha. Seringkali kita salah memahami arti ikhlas. Kita mengira ikhlas itu diam, menyerah, lalu berkata, "Ya sudah, memang sudah takdir." Padahal, ikhlas bukan tentang berhenti bergerak, bukan tentang melepas tanggung jawab, dan bukan tentang membiarkan hidup berjalan tanpa arah. Ikhlas justru lahir dari hati yang sudah berjuang sepenuh tenaga, lalu dengan sadar menyerahkan hasilnya kepada Allah tanpa menyisakan protes di dalam dada. Ikhlas bukan kelemahan, ia adalah kekuatan yang paling sunyi. Ada orang yang berhenti mencoba karena takut gagal, lalu menyebut itu ikhlas. Ada yang tidak mau berperbaiki diri, lalu berkata itu bentuk menerima takdir. Padahal bisa jadi itu hanya kelelahan yang dibungkus kalimat religius. Ikhlas tidak pernah mengajarkan kita untuk malas berusaha. Ikhlas mengajarkan kita untuk berusaha tanpa diperbudak oleh hasil. Kamu tetap bekerja, tetap berdoa, tetap mengetuk pintu-pintu kesempatan, namun hatimu tidak hancur ketika satu pintu tertutup. Karena kamu sadar, tugasmu adalah mengetuk, bukan menentukan pintu mana yang harus terbuka.
Dalam spiritualitas, ikhlas adalah keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal. Kamu menanam dengan sungguh-sungguh, menyiram dengan sabar, merawat dengan penuh harap. Namun kamu tidak memaksa pohon itu berbuah hari ini juga. Kamu percaya ada waktu yang sudah diatur. Dan kalaupun hasilnya tidak seperti yang kamu bayangkan, kamu yakin pasti ada hikmah yang sedang bekerja diam-diam di balik layar kehidupanmu. Mungkin selama ini kamu merasa hidup belum berubah karena kamu lelah. Kamu sudah berusaha, tapi hasilnya belum terlihat. Di titik itu kamu tergoda untuk menyerah total. Tapi dengarkan ini pelan-pelan. Allah tidak pernah menyia-nyiakan usaha hambanya, sekecil apapun itu. Tidak ada air mata perjuangan yang jatuh sia-sia. Hanya saja, kadang hasilnya bukan berbentuk apa yang kita minta, melainkan menjadi kekuatan batin, kedewasaan, dan ketenangan yang dulu tidak kita miliki. Ikhlas membuatmu tetap berjalan meski pelan, tetap berharap tanpa memaksa, tetap berdoa tanpa mengatur waktu Tuhan. Ia membuat hatimu stabil, tidak terlalu tinggi ketika berhasil, tidak terlalu hancur ketika gagal. Karena kamu tahu, nilai dirimu tidak ditentukan oleh cepat atau lambatnya hasil. Kamu masih menggantungkan bahagia pada dunia. Coba tanyakan pelan-pelan pada hatimu. Selama ini, di mana kamu meletakkan bahagiamu? Apakah pada uang yang cukup? Pada pasangan yang selalu ada? Pada pengakuan orang lain? Pada pencapaian yang membuatmu terlihat berhasil? Tanpa sadar, banyak dari kita menggantungkan rasa tenang pada sesuatu yang sifatnya sementara. Kita berkata ingin dekat dengan Allah, tapi hati kita masih bertumpu penuh pada dunia. Dan ketika dunia itu bergeser sedikit saja, hati ikut runtuh. Dunia memang indah, tapi ia tidak pernah stabil. Manusia bisa berubah, keadaan bisa berbalik, rezeki bisa naik turun. Jika kebahagiaanmu bersandar pada hal-hal yang mudah berubah, maka wajar jika jiwamu mudah goyah. Kamu tertawa ketika dipuji, tapi hancur ketika diabaikan. Kamu tenang ketika keadaan sesuai harapan, tapi gelisah ketika takdir berbeda dari rencana. Bukan karena kamu lemah, tapi karena sandaranmu rapuh. Ikhlas mengajarkan kita memindahkan pusat kebahagiaan dari makhluk kepada Sang Pencipta, dari hasil kepada kepercayaan, dari pengakuan manusia kepada ridho Allah. Ketika kamu menjadikan Allah sebagai sumber ketenangan, kamu tidak lagi mudah terguncang oleh perubahan dunia. Kamu tetap bersyukur saat diberi, dan tetap tenang saat diuji. Karena kamu tahu, yang mengatur semuanya adalah Zat yang maha baik dan tidak pernah keliru dalam menetapkan takdir. Bukan berarti kamu tidak boleh mencintai dunia. Bukan berarti kamu harus menjauhi harta, pasangan, atau impian. Tapi jangan jadikan itu sebagai penopang utama kebahagiaanmu. Jadikan itu sebagai titipan, bukan tujuan akhir. Ketika dunia datang, kamu bersyukur. Ketika ia pergi, kamu tetap utuh, karena hatimu tidak ikut pergi bersamanya. Mungkin hidupmu terasa kosong, bukan karena kamu kurang memiliki, tapi karena kamu terlalu menggantungkan rasa cukup pada sesuatu yang tidak abadi. Coba perlahan alihkan sandaran itu. Dekatkan hatimu pada Allah, bukan hanya saat kehilangan, tapi juga saat memiliki. Dan kamu akan merasakan satu hal yang berbeda. Ketenangan yang tidak tergantung situasi. Bahagia yang tidak mudah dicabut. Damai yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia ini. Mungkin hidupmu terasa berat bukan karena hari ini terlalu sulit,
tapi karena kamu masih membawa kemarin ke dalam setiap langkahmu. Luka yang belum selesai, kata-kata yang dulu menyakitkan, pengkhianatan yang belum benar-benar kamu lepaskan, kekecewaan yang terus kamu putar ulang di kepala. Kamu mencoba terlihat baik-baik saja, tapi di dalam hati masih ada ruang yang belum sembuh. Dan selama luka itu belum kamu relakan, ia diam-diam menguras energi jiwamu. Terkadang kita tidak sadar bahwa yang menahan perubahan dalam hidup bukan keadaan, melainkan beban batin yang belum dilepaskan. Kita masih ingin keadilan versi kita terjadi, masih ingin seseorang meminta maaf, masih ingin masa lalu berjalan berbeda. Padahal waktu tidak pernah mundur, dan Allah tidak pernah salah dalam mengizinkan sesuatu terjadi. Ikhlas bukan berarti membenarkan yang menyakitkan. Ikhlas adalah menerima bahwa kejadian itu sudah menjadi bagian dari takdir yang membentukmu. Luka yang tidak direlakan akan berubah menjadi kepahitan, dan kepahitan membuat hati sulit merasakan ketenangan. Kamu menjadi lebih sensitif, lebih mudah curiga, lebih sulit percaya. Bukan karena kamu lemah, tapi karena hatimu lelah. Ikhlas di sini adalah keberanian untuk berkata, "Ya Allah, aku serahkan rasa sakit ini kepadamu." Bukan untuk melupakan pelajaran, tapi untuk membebaskan dirimu dari rantai emosi yang mengikat. Relakan bukan berarti kamu kalah. Relakan berarti kamu memilih damai daripada terus bertarung dengan bayangan masa lalu. Kamu memilih menyembuhkan diri daripada terus menunggu orang lain berubah. Kamu memilih percaya bahwa setiap luka membawa hikmah, meski kadang hikmah itu baru terlihat setelah waktu berlalu. Mungkin hidupmu belum berubah karena hatimu masih penuh oleh cerita lama yang belum selesai. Coba beri ruang untuk memaafkan. Coba beri ruang untuk menerima. Tidak harus sekaligus, tidak harus sempurna. Perlahan saja, karena ketika kamu mulai merelakan, beban itu akan terasa lebih ringan. Dan di saat itulah, pintu ketenangan yang lama tertutup, perlahan mulai terbuka. Kamu masih ingin dipahami, tapi belum mau memahami. Tanpa sadar, kita sering merasa lelah bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena kita terlalu berharap orang lain mengerti isi hati kita. Kita ingin dipahami tanpa perlu banyak menjelaskan. Kita ingin dimengerti tanpa perlu bersabar. Kita ingin orang lain peka terhadap luka dan perjuangan kita. Lalu ketika itu tidak terjadi, hati mulai berkata, "Tidak ada yang benar-benar mengerti aku." Dan dari situlah kekecewaan perlahan tumbuh. Padahal, dalam kehidupan ini, setiap orang sedang membawa bebannya masing-masing. Setiap jiwa sedang berperang dengan pikirannya sendiri. Namun kita sering terlalu fokus pada rasa ingin dimengerti, sampai lupa untuk mencoba memahami. Kita menuntut empati, tapi lupa memberi empati. Kita ingin didengar, tapi jarang benar-benar mendengar. Kita ingin diterima, tapi masih mudah menghakimi. Ikhlas dalam hubungan bukan hanya tentang menerima perlakuan orang lain. Ikhlas juga tentang melapangkan hati ketika tidak semua orang mampu memenuhi ekspektasimu. Tidak semua orang punya kapasitas emosional untuk memahami kedalaman perasaanmu. Dan itu bukan berarti kamu tidak berharga. Bisa jadi mereka hanya sedang sibuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Ketika kamu berhenti menuntut untuk selalu dipahami, ada ketenangan yang mulai tumbuh. Kamu tidak lagi mudah tersinggung, tidak lagi terlalu kecewa ketika respons orang tidak sesuai harapan. Karena kamu sadar, Allah Maha memahami bahkan apa yang tidak mampu kamu ucapkan. Ketika manusia gagal mengerti, Allah tidak pernah salah membaca isi hatimu. Mungkin hidupmu terasa stagnan karena kamu masih menggantungkan ketenangan pada pengertian manusia. Coba perlahan ubah arah. Belajarlah memahami sebelum ingin dipahami.
Dengarkan sebelum ingin didengar. Rasakan sebelum ingin dirasakan. Dan percayalah, ketika hatimu lebih luas dalam memahami, kamu tidak hanya menemukan kedamaian, tapi juga hubungan yang lebih hangat dan tulus. Tanpa sadar, kita sering membuka hidup orang lain lalu menutup rasa syukur kita sendiri. Kita melihat pencapaian mereka, kebahagiaan mereka, kemudahan yang tampak di permukaan, lalu hati mulai bertanya, kenapa hidupku tidak seperti itu? Dari situlah ketenangan perlahan retak. Bukan karena Allah tidak adil, tapi karena kita terlalu sibuk membandingkan takdir yang memang ditulis dengan tinta yang berbeda. Setiap jiwa lahir dengan jalan yang unik, waktu yang berbeda, ujian yang berbeda, rezeki yang berbeda, bahkan cara bahagianya pun berbeda. Tapi ketika kamu terus menoleh ke kanan dan ke kiri, kamu kehilangan fokus pada perjalananmu sendiri. Kamu merasa tertinggal, padahal bisa jadi kamu sedang dipersiapkan. Kamu merasa lambat, padahal mungkin Allah sedang membangun fondasi yang lebih kuat dalam dirimu. Membandingkan takdir hanya akan melahirkan dua hal, iri atau sombong. Jika merasa kurang, hati jadi iri. Jika merasa lebih, hati jadi tinggi. Keduanya sama-sama menjauhkan dari ikhlas. Padahal ketenangan lahir ketika kamu menerima bahwa Allah Maha Adil dalam caranya sendiri. Apa yang orang lain miliki belum tentu baik untukmu. Apa yang tertunda darimu belum tentu buruk bagimu. Yang sering tidak kita lihat adalah perjuangan di balik layar kehidupan orang lain. Kita hanya melihat hasil, bukan proses air mata dan doa panjang yang mungkin mereka sembunyikan. Dan kita pun sering lupa, orang lain mungkin juga sedang melihat hidupmu dengan cara yang sama, mengira kamu lebih beruntung. Ikhlas berarti berhenti menjadikan hidup orang lain sebagai ukuran keberhasilanmu. Ukuranmu adalah seberapa dekat kamu dengan Allah, seberapa kuat kamu menghadapi ujian, seberapa lapang hatimu menerima takdir. Ketika kamu fokus memperbaiki diri, bukan membandingkan diri, kamu akan merasakan damai yang lebih stabil. Mungkin hidupmu terasa belum berubah karena kamu terlalu sibuk menghitung langkah orang lain. Coba alihkan pandangan itu ke dalam dirimu sendiri. Rawat jalanmu, syukuri prosesmu. Percayalah, takdirmu tidak pernah tertukar. Apa yang ditetapkan untukmu tidak akan pernah menjadi milik orang lain. Dan apa yang menjadi milik orang lain memang tidak pernah ditakdirkan untukmu. Disitulah letak ketenangan yang sesungguhnya. Pernahkah kamu menyadari bahwa terkadang doa yang kita panjatkan terdengar seperti permintaan yang penuh aturan? Kita berdoa dengan harap yang besar, tapi di dalam hati kita juga menyusun skenario. Harus dengan cara ini, harus orang itu, harus terjadi secepat ini. Kita mengatakan, "Ya Allah, aku pasrah." Tapi setelah itu, kita gelisah ketika jawabannya tidak datang sesuai waktu yang kita tentukan sendiri. Tanpa sadar, doa kita bukan sekadar permohonan, melainkan tuntutan halus yang dibungkus dengan kata-kata suci. Padahal, doa sejatinya adalah bentuk penghambaan paling tulus. Ia bukan alat untuk mengatur takdir, melainkan cara untuk mendekatkan hati kepada Sang Penentu Takdir. Ketika doa masih penuh syarat, hati akan mudah kecewa. Kita merasa tidak didengar hanya karena jawaban tidak sesuai ekspektasi. Kita lupa bahwa Allah bukan hanya Maha Mendengar, tapi juga Maha Mengetahui apa yang tersembunyi di balik permintaan kita, termasuk hal-hal yang bisa saja menyakiti kita jika benar-benar diberikan sekarang. Ikhlas dalam berdoa berarti tetap berharap tanpa memaksa, tetap meminta tanpa mengatur, tetap yakin tanpa membatasi cara Allah bekerja. Kamu boleh menangis dalam doa, kamu boleh menyebutkan keinginanmu dengan sangat spesifik, tapi setelah itu, lepaskan. Biarkan Allah memilihkan waktu terbaik, cara terbaik, bahkan bentuk terbaik dari jawaban itu. Karena bisa jadi yang kamu minta bukan yang kamu butuhkan, dan bisa jadi yang tertunda justru sedang dipersiapkan agar datang dengan lebih indah. Doa yang tanpa syarat melahirkan ketenangan yang berbeda. Kamu tetap berdoa meski belum melihat hasil.
Kamu tetap sujud meski keadaan belum berubah. Karena kamu sadar, tujuan utama doa bukan hanya untuk mendapatkan sesuatu, tapi untuk menjaga hubungan dengan Allah tetap hidup. Disitulah letak keajaiban yang sering tak kita sadari. Hati yang semakin dekat, jiwa yang semakin lembut, dan keyakinan yang semakin kuat. Mungkin hidupmu terasa belum berubah karena kamu masih sibuk mengatur jawaban Tuhan. Coba ubah cara berdoamu. Katakan, "Ya Allah, jika ini baik untukku, mudahkan. Jika tidak, gantikan dengan yang lebih baik." Dan setelah itu, tenangkan hatimu. Karena ketika doa sudah kamu lepaskan sepenuhnya kepadanya, disitulah pintu ketenangan benar-benar terbuka. Kamu belum berdamai dengan ujian. Mungkin yang membuat hidupmu terasa berat bukan semata-mata karena ujiannya terlalu besar, tetapi karena hatimu masih menolaknya. Kamu masih bertanya, "Kenapa harus aku?" Kamu masih merasa ini tidak adil. Kamu masih berharap kenyataan berbeda dari yang sedang terjadi. Dan selama batinmu terus melawan keadaan, lelah itu akan terasa berlipat ganda. Bukan hanya karena masalahnya, tapi karena kamu sedang berperang dengan takdir. Berdamai dengan ujian bukan berarti kamu menyukai rasa sakitnya. Bukan berarti kamu berhenti berusaha mencari jalan keluar. Berdamai berarti menerima bahwa ujian ini memang sedang menjadi bagian dari perjalananmu. Bahwa ada pelajaran yang sedang Allah titipkan di balik kesulitan ini. Bahwa ada kedewasaan yang sedang dibentuk, meski prosesnya tidak nyaman. Seringkali kita melihat ujian sebagai tanda Allah menjauh. Padahal bisa jadi justru sebaliknya. Allah sedang mendekatkanmu, mengurangi hal-hal yang membuatmu lalai, menggugurkan dosa yang tak terlihat, menguatkan hatimu agar tidak rapuh di masa depan. Ujian bukan selalu hukuman. Kadang ia adalah bentuk perhatian, bentuk cinta yang tidak selalu terasa manis. Selama kamu terus memandang ujian sebagai musuh, kamu akan terus merasa tertekan. Tapi ketika kamu mulai melihatnya sebagai proses pembentukan, sesuatu di dalam hatimu berubah. Kamu tidak lagi sekadar bertahan, tapi belajar. Tidak lagi hanya mengeluh, tapi merenung. Tidak lagi hanya ingin cepat selesai, tapi mulai mencari makna di dalamnya. Mungkin hidupmu belum berubah karena kamu masih ingin situasinya hilang, bukan ingin hatimu tumbuh. Padahal ketenangan bukan datang ketika ujian selesai, tapi ketika hatimu sudah siap menerimanya. Ketika kamu berkata dengan tulus, "Ya Allah, jika ini bagian dari rencanamu, kuatkan aku menjalaninya." Disitulah damai mulai turun perlahan. Dan percayalah, tidak ada ujian yang abadi, tidak ada malam yang tidak digantikan pagi. Tapi sebelum cahaya itu datang, Allah ingin memastikan hatimu cukup kuat untuk menerimanya. Jadi mungkin yang perlu berubah bukan takdirmu dulu, tapi caramu memandangnya. Hatimu masih takut kehilangan. Tanpa kamu sadari, mungkin selama ini yang membuatmu gelisah bukan karena apa yang sedang terjadi, tetapi karena apa yang kamu takutkan akan pergi. Kamu takut kehilangan orang yang kamu sayang, takut kehilangan pekerjaan, kenyamanan, posisi, atau mimpi yang sudah lama kamu bangun. Ketakutan itu diam-diam membuatmu menggenggam semuanya terlalu erat. Dan semakin erat kamu menggenggam, semakin besar rasa cemas yang kamu rasakan. Padahal di dunia ini, tidak ada yang benar-benar kita miliki. Semua hanya titipan. Waktu adalah titipan. Rizki adalah titipan. Bahkan orang-orang yang kita cintai pun adalah titipan. Ketika hati lupa bahwa semuanya milik Allah, kita mulai merasa seolah-olah kita adalah pemiliknya. Disitulah rasa takut kehilangan tumbuh, karena kita merasa akan dirampas dari sesuatu yang kita anggap milik kita sepenuhnya. Ikhlas bukan berarti tidak mencintai. Ikhlas bukan berarti tidak menjaga. Justru kamu tetap mencintai dengan tulus, tetap berusaha menjaga dengan sepenuh hati. Namun di dalam batinmu ada kesadaran yang tenang.
Jika suatu hari Allah mengambil kembali titipannya, kamu percaya itu bukan untuk menyakitimu, melainkan untuk mengatur hidupmu dengan cara yang lebih baik dari yang kamu pahami. Ketakutan kehilangan sering membuat kita hidup dalam bayangan masa depan yang belum tentu terjadi. Kita belum kehilangan tapi sudah merasa sedih. Kita belum ditinggalkan tapi sudah merasa sepi. Padahal hari ini masih ada. Nikmat hari ini masih nyata. Dan Allah masih memelihara semuanya dengan sempurna. Mungkin hidupmu terasa belum berubah karena hatimu terlalu sibuk menjaga kemungkinan terburuk. Coba pelan-pelan lepaskan rasa takut itu kepada Allah. Katakan dalam doa, "Ya Allah, jika Engkau mengambil sesuatu dariku, jangan Engkau ambil imanku. Jangan Engkau ambil ketenanganku." Karena ketika hatimu tidak lagi diperbudak oleh rasa takut kehilangan, kamu akan merasakan kebebasan yang luar biasa. Kamu mencintai tanpa cemas berlebihan. Kamu menjalani hidup tanpa bayangan yang menakutkan. Dan disitulah ketenangan sejati tumbuh. Ketenangan yang lahir dari keyakinan bahwa apapun yang pergi tidak akan pernah mengurangi apa yang sudah Allah jamin untukmu. Kamu belum menjadikan Allah sebagai tujuan, hanya sebagai jalan. Coba renungkan dengan jujur di dalam hatimu. Selama ini, apakah kamu mendekat kepada Allah karena benar-benar ingin Allah, atau karena ingin sesuatu darinya? Kita berdoa ketika ingin dimudahkan rizki. Kita sujud lebih lama ketika hati sedang hancur. Kita mengingatnya ketika butuh pertolongan. Tidak salah, itu manusiawi. Tapi tanpa sadar, kita sering menjadikan Allah sebagai jalan untuk mendapatkan dunia, bukan sebagai tujuan utama perjalanan jiwa kita. Ketika Allah hanya menjadi jalan, maka kedekatan kita naik turun sesuai keadaan. Saat keinginan terkabul, kita tenang. Saat doa terasa tertunda, kita mulai menjauh. Hati menjadi mudah goyah karena hubungan kita bergantung pada hasil. Kita mencari Allah agar hidup berubah, bukan agar hati kita berubah. Dan disitulah letak kegelisahan yang sering tidak kita sadari. Padahal ketenangan sejati lahir ketika Allah menjadi tujuan, bukan sekadar perantara. Ketika kamu beribadah bukan hanya agar masalah selesai, tapi karena kamu rindu padanya. Ketika kamu berdoa, bukan hanya untuk meminta, tapi untuk berbicara dan bersandar. Ketika kamu menerima takdir, bukan hanya karena terpaksa, tapi karena percaya bahwa apapun yang datang darinya pasti membawa kebaikan, meski belum kamu pahami sekarang. Jika Allah menjadi tujuan, maka dunia tidak lagi terlalu menentukan suasana hatimu. Keberhasilan tidak membuatmu sombong. Kegagalan tidak menghancurkanmu. Karena yang kamu kejar bukan sekadar hasil, tapi ridhonya. Dan anehnya, ketika Allah sudah menjadi tujuan utama, dunia justru datang dengan cara yang lebih tenang. Bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu tidak lagi diperbudak olehnya. Mungkin hidupmu terasa belum berubah karena orientasimu masih pada hasil, bukan pada hubungan. Kamu ingin tenang karena masalah selesai. Padahal bisa jadi Allah ingin kamu tenang meski masalah belum selesai. Disitulah tingkat ikhlas yang paling dalam. Ketika kamu berkata, "Ya Allah, jika Engkau adalah tujuanku, maka apapun yang terjadi di jalan ini akan aku jalani." Dan ketika hati sampai di titik itu, keajaiban bukan lagi tentang perubahan luar yang besar, tapi tentang kedamaian dalam yang tidak mudah terguncang. Karena kamu tidak lagi berjalan sendirian mengejar dunia. Kamu sedang berjalan menuju Allah, dan itu adalah tujuan yang tidak pernah mengecewakan. Pada akhirnya, mungkin hidupmu bukan tidak berubah. Hanya saja, Allah sedang mengubahmu dari dalam sebelum mengubah keadaan di luar. Kita sering menunggu keajaiban dalam bentuk hasil.
Padahal, keajaiban terbesar adalah hati yang mulai tenang meski situasi belum sempurna. Ikhlas bukan tentang kehilangan harapan, tapi tentang memurnikan harapan itu hanya kepadanya. Ia bukan tentang berhenti bermimpi, tapi tentang tidak lagi memaksa mimpi terjadi sesuai kehendak diri. Ketika kamu belajar melepaskan yang tak bisa kamu kendalikan, ketika kamu berhenti membandingkan takdir, ketika kamu berdamai dengan ujian dan menjadikan Allah sebagai tujuan, disitulah pintu ketenangan perlahan terbuka. Percayalah, tidak ada satupun doa yang sia-sia, tidak ada satupun air mata yang jatuh tanpa makna. Jika hari ini hidupmu terasa biasa saja, bisa jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya dalam bentuk rizki atau keberhasilan, tapi dalam bentuk hati yang matang, jiwa yang kuat, dan iman yang lebih dalam. Dan saat hatimu sudah benar-benar ikhlas, kamu tidak lagi bertanya, kapan hidupku berubah? Karena kamu sadar, perubahan terindah adalah ketika kamu tetap tenang, tetap percaya, dan tetap bersandar kepadanya dalam keadaan apapun. Disitulah ketenangan tinggal. Disitulah keajaiban bermula.